Selamat datang dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia mengenang satu titik penting dalam sejarah perjalanan menuju kemerdekaan. Inilah hari ketika kesadaran kolektif sebagai satu bangsa mulai tumbuh. Tepat pada 20 Mei 1908, lahirlah Organisasi Budi Utomo, organisasi modern pertama yang menjadi simbol kebangkitan nasional, diprakarsai oleh para pelajar Stovia di Batavia. Organisasi ini menandai lahirnya semangat persatuan dan cita-cita untuk memajukan bangsa melalui pendidikan, kebudayaan, dan perjuangan sosial. Hari ini bukan sekedar tanggal dalam kalender, tapi pengingat bahwa semangat untuk bangkit, bersatu, dan membangun Indonesia adalah warisan yang harus terus kita jaga dan hidupkan. Jika dulu kebangkitan nasional dimulai dari kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan, maka hari ini kebangkitan punya makna yang lebih luas, lebih kontekstual. Kita sedang bicara soal kebangkitan dalam arti pembangunan bangsa secara utuh, bukan hanya politik, tapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Bangkit dari ketimpangan sosial, bangkit dari krisis ekonomi, dan bahkan bangkit dari serangan disinformasi digital yang semakin masif. Dalam konteks pembangunan, menurut teori Caldwell, bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang holistik dan partisipatif. Artinya, bukan hanya peran pemerintah, tapi masyarakatlah yang jadi penggerak utama. Kebangkitan nasional hari ini adalah ketika anak muda berinovasi di desa, ketika komunitas membuka akses pendidikan digital, dan ketika UMKM naik kelas lewat platform daring. Itulah wajah baru kebangkitan kita, aktif, kreatif, dan solutif. Mari kita lihat fakta dan data yang menggambarkan kebangkitan bangsa kita hari ini. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31%. Sebuah angka yang menunjukkan pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi. Tumbuhnya ekonomi ini tentu tidak lepas dari peran aktif masyarakat, terutama dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang kini makin berkembang. Data terbaru menunjukkan bahwa setelah masa pandemi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial meningkat signifikan. Ini bukti nyata semangat gotong royong dan solidaritas kita tetap kuat. Lebih menarik lagi, hingga tahun 2023, tercatat ada lebih dari 2.000 komunitas lokal aktif, terutama didominasi oleh pemuda-pemuda kreatif yang terus menggerakkan perubahan di lingkungan mereka. Komunitas-komunitas ini bergerak di bidang pendidikan, lingkungan, seni budaya, hingga pemberdayaan ekonomi. Inilah wajah nyata kebangkitan nasional masa kini, bergerak dari masyarakat yang peduli dan beraksi. Kini kita beralih ke cerita nyata yang menggambarkan makna kebangkitan nasional di lapangan. Di Yogyakarta misalnya, ada komunitas literasi digital yang aktif membina masyarakat desa. Mereka memberikan pelatihan komputer, akses internet, dan edukasi digital yang membuka peluang baru bagi warga untuk berkembang. Sementara itu, di Papua, seorang pemuda inspiratif berhasil membangun sekolah alternatif yang memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil. Kisah ini membuktikan bahwa kebangkitan bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga tentang membangun kekuatan sosial dan budaya yang mampu mengangkat martabat masyarakat. Kebangkitan nasional adalah sebuah perjalanan kolektif di mana setiap langkah kecil di akar rumput membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Dengan semangat itu, mari kita terus dorong kebangkitan yang menyeluruh dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Tentu kita tidak bisa bicara soal kebangkitan nasional tanpa membahas realitas ekonomi hari ini. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka positif, kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, ketimpangan ekonomi masih menjadi isu yang nyata. Data dari World Bank menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia masih berada di kisaran 0,38 pada 2023. Artinya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih cukup lebar. Kedua, tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan anak muda, juga menjadi pekerjaan rumah besar. Menurut BPS, pada Februari 2023,
tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok usia 15 sampai 24 tahun masih di atas 17%. Ini menunjukkan bahwa bonus demografi belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, ketahanan ekonomi lokal. Terutama di wilayah luar Jawa masih rapuh. Banyak UMKM yang belum memiliki akses permodalan, literasi digital, dan ekosistem pemasaran yang memadai. Tanpa intervensi strategis, potensi ekonomi daerah bisa stagnan. Namun, justru di tengah tantangan inilah semangat kebangkitan harus lahir kembali, bukan hanya dari atas tetapi dari bawah. Ketika warga desa mulai mendigitalisasi produk lokal, ketika anak muda membangun platform edukasi gratis, atau ketika petani mulai menggunakan teknologi pertanian presisi, disitulah letak kebangkitan ekonomi yang sesungguhnya. Membangkitkan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka PDB, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak perjalanan dan makna Hari Kebangkitan Nasional, sekarang saatnya bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membangkitkan Indonesia hari ini? Apakah itu dengan berkontribusi di komunitas lokal, meningkatkan literasi digital, atau sekedar menyebarkan semangat positif di lingkungan sekitar? Kebangkitan bangsa dimulai dari langkah kecil yang konsisten dari kita semua. Mari bersama-sama jaga semangat ini agar terus menyala dan membimbing Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah mengikuti konten ini. Jangan lupa like, share, dan komen ide kamu tentang bagaimana kamu ingin ikut berkontribusi. Sampai jumpa di konten berikutnya.